Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan perkuliahan kita. Materi perkuliahan kita kali ini tentang biofluida. Biofluida. Kajian hidrodinamika dalam fisika kesehatan dapat ditemukan juga dengan istilah yang mengacu pada pembahasan yang sama, yaitu fluida. Fluida. Fluida adalah zat yang dapat mengalir atau disingkat jalir, zat mengalir yang terdiri atas zat cair dan gas. Ada fluida yang tak mengalir dan ada fluida yang mengalir. Ilmu yang mempelajari fluida yang tak mengalir disebut hidrostatika. Dan ilmu yang mempelajari fluida yang mengalir disebut hidrodinamika. Mekanika fluida. Mekanika fluida mempelajari tentang fluida yang bergerak atau diam dan akibat yang ditimbulkan oleh fluida tersebut pada tempatnya. Fluida adalah zat yang dapat mengalir atau sering disebut zat alir atau jalir. Jadi kata fluida dapat mencakup baik gas ataupun zat cair. Fluida tadi sama dengan zat alir. Fluida sebagai zat alir dapat berupa zat cair ataupun gas. Kita bandingkan fluida zat cair dan gas. Pada zat cair, molekul terikat secara longgar tapi berdekatan. Sementara pada gas, molekul bergerak bebas dan saling bertumbukan. Berikutnya tekanan. Pada zat cair, tekanan yang terjadi karena gaya gravitasi. Sementara pada gas, tekanan yang terjadi akibat tumbukan antar molekul. Yang ketiga, pada zat cair, tekanan terjadi tegak lurus bidang, sementara pada gas, tekanan terjadi tidak tegak lurus bidang. Aliran zat cair melalui pembuluh darah. Kita lihat, ini ilustrasi aliran zat cair melalui pembuluh darah. Ada P1 dan ada P2. Dan ada A. P1 titik awal tekanan di titik awal. P2 tekanan di titik akhir. Kemudian A luas pembuluh atau penampang. Sementara dinding biru itu dinding mengilustrasikan dinding pembuluh darah. Aliran zat cair melalui pembuluh darah mengikuti hukum Poiseuille. Hukum Poiseuille berbunyi, cairan yang mengalir melalui suatu pipa, kecepatannya berbanding lurus dengan penurunan tekanan sepanjang pipa dan pangkat 4 jari-jari pipa. Sehingga rumusnya V sama dengan VR pangkat 4 kali P1 min P2 per 8 No kali L. Di mana V kecepatan atau jumlah zat cair yang mengalir setiap detiknya, No viskositas, konstanta viskositas atau kekentalan, satuannya Pascal. Untuk air 10 pangkat min 3 Pascal pada suhu 20 derajat Celcius. Untuk darah
tekanannya 3 sampai 4 kali 10 pangkat min 3 Pascal, tergantung pada persentase sel darah merah dalam hematokrit. Kemudian R, jari-jari pembuluh darah. L, panjang pembuluh darah. Ya, jarak antara P1 ke P2 kalau ilustrasi di atas. Kemudian P1 dan P2 adalah tekanan. P1 tekanan di titik mula-mula, P2 tekanan di titik akhir. Jadi rumus Poiseuille tersebut dapat dinyatakan sebagai flow rate ya dengan satuan pressure per resistance atau volume setiap detiknya dengan satuan tekanan per tahanan atau tahanan. Tekanan atau tahanan. Apabila hukum Poiseuille ditulis dalam bentuk V1 min P2 sama dengan V kali 8 nu L per P R pangkat 4. Itu konversi dari rumus sebelumnya ya, rumus pertama tadi, rumus hukum Poiseuille. Maka tampak ada persamaan dengan hukum Ohm, yaitu E sama dengan I kali R, di mana E adalah tegangan antara P1, P2. Kemudian I aliran sama dengan V kecepatan. R tahanan, sehingga R atau tahanannya dengan rumus V8 nu L per P R pangkat 4 ya. Dari hasil rumus Poiseuille tersebut kita akan peroleh grafik ya, kita akan peroleh grafik kecepatan aliran darah ya, kecepatan aliran darah dalam aorta, dalam kapiler dan vena berbanding dengan luas penampang pembuluh darah. Kita lihat luasnya dulu yang garis putus-putus ungu. Ya, yang garis putus-putus ungu. Luas paling, jadi luas di sini adalah luas total ya, bukan luas sebuah pembuluh darah, bukan luas total. Jadi luas total aorta adalah 3 cm persegi. Ya, aorta lalu bercabang-cabang menjadi arteri karotis komunis, bercabang-cabang menjadi arteri primer, bercabang-cabang menjadi arteri sekunder, bercabang-cabang menjadi arteriol, ya. Lalu arteriol bercabang-cabang membentuk kapiler arteri. Kapiler arteri beranyaman dengan kapiler pena. Totalnya adalah total luas sistem kapiler hasil anyaman dari kapiler arteri dan kapiler pena adalah 600 cm kubik. Ini luas di seluruh tubuh total ya. Kemudian dari sistem kapiler arteri yang beranyaman dengan sistem kapiler pena, maka lalu bergabung di kapiler pena. Mulai mengecil lagi, mulai turun lagi luasnya. Kapiler pena bergabung menjadi venula. Mulai mengecil lagi luasnya. Kenapa mengecil luasnya? Karena berkurang jumlah total vena, efeknya akan berkurang luasnya. Terus, venula bergabung menjadi vena, vena bergabung menjadi vena besar bergabung menjadi vena cava yang dekat jantung. Akhirnya sistem vena luas terendahnya atau luas terkecilnya yang dekat dengan jantung atau vena cava adalah 18 cm kubik. Nah, jadi kita mulai dari aorta, luas paling kecil, kemudian meningkat total arteri aorta bercabang-cabang menjadi arteri
karotis komunis bercabang 3. Total cabang 3 ini naik terus bercabang-cabang lagi menjadi arteri primer, arteri sekunder, arteri tersier, sampai lalu jadi arteri kapiler atau kapiler arteri. Nah, sehingga kapiler arteri beranyaman dengan kapiler vena merupakan total luas terbesar dari sistem pembuluh darah. Kenapa? Karena seluruh tubuh totalnya, total seluruh tubuh sistem kapiler. Kemudian turun lagi. Kenapa turun? Karena ini mengikuti adalah setelah terjadi pertukaran gas di sistem kapiler, maka darah nanti akan kembali ke jantung lewat sistem vena. Dari sistem vena ini, tadi apa? Di kapiler ada kapiler vena. Kapiler vena bergabung menjadi venula. Nah, ini makin kecil total luas. Venula bergabung menjadi vena. Vena bergabung menjadi vena besar. Sampai jadi vena cava di dekat jantung. Totalnya makin turun sampai 18 cm persegi luas total vena. Tetapi kalau dibandingkan dengan aorta, masih luas vena cava dibandingkan dengan aorta yang hanya 3 cm kubik. Sekarang kalau kita lihat kecepatan aliran darah di dalam sistem pembuluh darah, paling cepat adalah di aorta. Yang pertama di aorta paling cepat karena dekat dengan jantung, tekanan jantung paling besar yang diterima. Itu yang pertama yang menyebabkan tekanan di aorta paling besar. Tekanan darah di aorta paling besar. Yang kedua adalah bahwa luas aorta paling kecil. Dengan luas pembuluh darah paling kecil, maka tekanan paling besar. Dengan tekanan paling besar inilah sebagai modal untuk mengalirnya cairan darah. Ya, lalu mengalir ke kemana? Ke percabangan aorta. Tadi apa? Percabangan aorta bercabang 3 menjadi arteri karotis komunis. Sudah bercabang 3. Pada masing-masing percabangan ini mulai menurun kecepatan, mulai menurun tekanan darah, tekanan pemompaan terhadap darah, efeknya juga penurunan tekanan darah. Terus turun. Kenapa terus turun? Karena tadi apa? Kecepatan aliran darah terus turun karena luas total seluruh pembuluh darah makin jauh dari jantung, luas total makin besar. Dengan luas total makin besar, maka tekanan terhadap aliran darah mengecil, sehingga kecepatan aliran darahnya juga mengecil. Sampai kecepatan paling kecil adalah di sistem kapiler, yaitu 1 mm per detik. Kenapa? Karena totalnya paling luas di sistem kapiler. Karena paling luas di sistem kapiler, maka tekanannya juga makin berkurang dan makin kecil, yaitu 1 mm per detik. Terus dari sistem kapiler masuk ke sistem vena. Kapiler vena bergabung masuk ke venula. Dari venula ke vena, dari vena ke vena besar. Sampai di vena cava naik lagi kecepatan menjadi 5 cm per sekon atau per detik. Ya. Nah ini ya, jadi sistem ini seperti sistem aliran irigasi di sawah atau sistem pipa PDAM. Ya, sistem pipa PDAM itu yang dekat PDAM-nya pipanya besar. Ya, pipanya satu, tapi total luas walau besar, tapi total luas setelah bercabang-cabang adalah lebih kecil. Setelah pipa bercabang-cabang di jalan, masuk gang-gang bercabang-cabang lagi, tetapi total luas percabangan itu paling besar di ujung. Ya, di ujung jalan yang terjauh dari pusat pemompaan di kantor PDAM. Ya, persis sama dengan itu efeknya, maka aliran air pump di rumah kita itu paling rendah dibandingkan dengan kalau aliran air pump di
pipa besar yang dekat perusahaan air pumpnya. Ya. Nah, begitu dia. Ini hubungannya dengan rumus Poiseuille dengan aliran darah dan luas penampang pembuluh darah. Tetapi dengan catatan luas total setiap jenis penampang pembuluh darah. Bukan luas persatuan ya, luas total. Tapi karena aorta hanya satu saja, maka totalnya ya satu itu. Tetapi total pada sistem kapiler banyak sekali, sehingga totalnya luas jadi makin paling besar. Tetapi tekanan yang diterima paling kecil, efeknya adalah aliran juga paling kecil. Kita lihat. Diagram di atas menunjukkan hubungan kecepatan aliran darah pada aorta, kapiler, dan vena dengan luas penampangnya. Sudah saya jelaskan tadi ya. Terus. Rata-rata kecepatan aliran darah di aorta paling tinggi yaitu 30 cm per detik. Sementara rata-rata kecepatan aliran darah di vena cava 5 cm per detik. Pada kapiler, kecepatan aliran darah sangat kecil yaitu sekitar 1 mm per detik. Namun mempunyai luas penampang total sekitar 600 cm kubik. Kenapa? Nah, mekanisme mengecilnya kecepatan aliran darah di kapiler sangat kecil yang diakibatkan sebagai paling luasnya total seluruh sistem kapiler. Ini juga memungkinkan atau menunjang terjadinya pertukaran gas di sistem kapiler, di mana oksigen dilepas dari sistem kapiler ke jaringan, sel dan jaringan. Sementara CO2 dari sel dan jaringan berdifusi dari pembuluh darah ke dalam sistem kapiler. Ya, jadi sebenarnya ada rahasia tersembunyi kenapa kecepatan aliran darah di sistem kapiler sangat kecil. Karena tadi luas totalnya paling besar, tetapi ini juga secara fisiologis menunjang pertukaran gas, oksigen diberikan ke jaringan, dan jaringan melepaskan CO2 ke darah, masuk ke dalam sistem kapiler, nanti untuk dibawa kembali ke jantung lewat sistem vena. Ya, jadi mekanisme biofisikanya itu menunjang mekanisme fisiologis pertukaran gas di sistem kapiler. Sekarang tahanan terhadap debit zat cair. Beberapa hal yang mempengaruhi tahanan terhadap debit zat cair adalah panjang pembuluh, diameter pembuluh, viskositas atau kekentalan, dan tekanan zat cairnya. Ya, saya ulang. Debit zat cair ditentukan oleh berhubungan dengan tahanan zat cair tersebut. Tahanan tergantung pada panjangnya pembuluh, diameter pembuluh, viskositas atau kekentalan zat cair di dalam pembuluh, dan tekanan zat cair terhadap di dalam pembuluh tersebut. Kita bicarakan satu persatu. Efek panjang pembuluh terhadap debit. Makin panjang pembuluh dengan diameter sama, maka zat cair akan mendapat tahanan yang semakin besar. Efeknya adalah debit zat cair akan lebih besar pada pembuluh yang pendek. Nah, kita lihat. Dengan diameter pembuluh yang sama besar, yang paling atas panjangnya 3, yang paling bawah panjangnya 2, anggap meter satuannya ya. Yang tengah panjangnya 2, dan yang paling bawah panjangnya 1. Maka apa yang terjadi dengan tekanan yang sama 100 mm Hg, dengan tekanan zat cair yang sama 100 mm Hg, maka
pembuluh yang paling pendek akan memiliki debit yang paling banyak. Kenapa? Karena jarak tempuhnya sedikit atau pendek. Kita lihat. Yang panjangnya 3, debitnya hanya 1 ml per menit. Yang panjangnya 2, debitnya hanya 2 ml per menit. Sementara yang panjangnya 1, debitnya 3 ml per menit. Ya, karena apa tadi? Karena pendek, maka lebih banyak cairan yang bisa cepat sampai. Sekarang efek diameter pembuluh. Kecepatan aliran zat cair makin cepat pada diameter yang pembuluhnya makin besar. Dengan catatan tekanan sama 100 mm Hg yang berbeda diameter, panjang pembuluh sama. Ya, panjang pembuluh sama, diameter berbeda. Diameter paling besar adalah di 3. Ya. Dengan diameter paling besar, maka debit juga paling besar. Kenapa? Karena diameter paling besar, volume pembuluhnya juga banyak atau paling besar. Dengan volume pembuluh paling banyak ini, ya, dengan volume pembuluh paling banyak ini, maka debitnya juga tentu paling banyak, ya. Debitnya juga paling banyak. Berikutnya efek kekentalan zat cair atau kekentalan zat cair yang ada dalam pembuluh. Semakin kental zat cair, makin besar tahanan terhadap dinding pembuluh, sehingga dapat ditentukan konsentrasi sel darah merahnya. Kita lihat, ini kebetulan air, pembandingnya plasma darah maksudnya, dan darah. Jadi kalau plasma tanpa sel darah, kalau darah berarti plasma plus sel darah. Plus zat-zat terlarut di dalamnya. Kalau plasma hanya cairan darahnya saja, tidak ada zat terlarut di dalamnya. Kita kembali, efek kekentalan, semakin kental zat cair, makin besar tahanan terhadap dinding pembuluh. Sehingga dapat ditentukan konsentrasi sel darah merahnya. Pada darah normal, kekentalan 3,5 kali kekentalan air. Kekentalan 1,5 kali di atas normal, maka kekentalannya adalah 2 kali kekentalan air. Kekentalan 70 kali di atas normal, maka kekentalan darahnya adalah 20 kali kekentalan air. Aliran darah pada penderita anemia lebih cepat karena konsentrasi sel darah merahnya rendah. Pada penderita polisitemia, aliran darah lebih lambat atau lamban. Pada penderita polisitemia, aliran darah lebih lambat atau lamban karena terjadi peningkatan kadar sel darah merah. Jadi efek kekentalan adalah makin kental cairan atau makin tinggi konsentrasi cairan, maka aliran makin rendah. Atau kalau mau dibalik, makin rendah konsentrasi cairan atau kekentalan rendah, maka kecepatan aliran makin tinggi. Dengan kata lain, kekentalan cairan atau kekentalan cairan atau konsentrasi cairan berbanding terbalik dengan kecepatan aliran cairan tersebut. Jadi kalau lebih kental, maka kecepatannya menurun. Kalau lebih encer, maka kecepatannya lebih tinggi. Makanya paling tinggi yang ilustrasi ini di gambar kita, perbandingan antara air, plasma, dan darah, kecepatan paling tinggi adalah pada darah. Kenapa? Karena konsentrasi darah lebih kental. Kenapa darah lebih kental? Karena plasma darah
hanya mengandung cairan aja, sedangkan darah itu sendiri plasma darah plus sel-sel darah merah, darah putih, dan trombosit. Sehingga darah lebih kental daripada plasma. Sehingga darah kecepatan aliran lebih rendah dibandingkan dengan plasma. Plasma kecepatan aliran lebih rendah dibandingkan dengan air murni. Kenapa? Karena air murni konsentrasinya 0 ya. Sangat rendah atau 0 dibandingkan dengan plasma yang masih ada konsentrasi zat terlarut di dalamnya. Sekarang efek tekanan terhadap debit. Aliran air mengalir dari tekanan tinggi ke rendah. Aliran air sebanding terhadap perbedaan tekanan. Ya, kita lihat. Ini ada 3 tabung yang dilubangi bagian bawahnya. Tetapi ketiga tabung ini diisi dengan volume yang berbeda. Tabung pertama volumenya hanya 1/3. Tabung kedua volumenya 1/2. Dan tabung ketiga volumenya 2/3. Makin tinggi volume, makin banyak volume, maka tekanan cairan lebih tinggi. Karena tadi pengaruh gaya gravitasi bumi. Sehingga tekanan berbanding lurus dengan debit. Makin tinggi tekanan cairan, maka debit juga makin tinggi. Kita lihat, yang isinya 1/4 berarti tekanannya hanya 1/4, debitnya 1 ml per menit. Yang volume cairannya, saya ulang, yang pertama volume cairan hanya 1/3, maka debitnya 1 ml per menit. Berarti tekanannya juga hanya 1/3. Volume cairan yang 2/3, berarti tekanannya juga 2/3 kali, maka debitnya 2 ml per menit. Sementara, kok 2/3 sih salah ya, sorry saya ulang. Untuk tabung pertama, volume 1/3, berarti tekanannya juga 1/3 kali. Maka debitnya 1 ml per menit. Kalau dibandingkan dengan di tengah, tabung di tengah, volume 2/3. Berarti tekanannya juga 2/3 kali. Nah, ternyata debitnya 2 ml per menit. Lebih tinggi lagi. Sementara yang ini, yang volume cairannya 2/3, berarti tekanannya meningkat 2/3 kali. Sehingga debitnya juga meningkat menjadi 3 ml per menit. Saya ulang kesimpulannya bahwa hubungan tekanan dengan debit adalah makin tinggi tekanan cairan, maka debit juga makin tinggi. Nah, ini bunyi jantung ya. Bunyi jantung kita dengarkan lewat pembuluh vena ya. Pembuluh vena dengan alat stetoskop. Ya, dengan alat stetoskop didengarkan lewat pembuluh darah besar. Jadi vibrasi jantung dan pembuluh darah besar terdengar lewat stetoskop. Karena adanya aliran laminar dan turbulensi. Aliran laminar dan turbulensi. Aliran laminar itu aliran ke depan. Ya, aliran ke depan ini ya, ke depan begini. Kalau turbulensi seperti puting beliung itu ya, jadi begini alirannya ya, memutar, teraduk memutar sambil maju. Nah, itu laminar dan turbulensi ya, alirannya turbulensi tapi sambil maju. Nah, itu laminar. Tekanan darah diukur menggunakan sphygmomanometer atau disebut tensimeter
yang berisi air raksa dan biasanya dikalibrasi dalam satuan milimeter Hg. Bagaimana cara mengukurnya? Dua nilai tekanan darah yang diukur, yaitu tekanan maksimum ketika jantung memompa disebut dengan tekanan sistolik, dan tekanan ketika jantung beristirahat disebut tekanan diastolik. Pada awalnya, tekanan udara pada jaket dinaikkan tinggi di atas tekanan sistolik dengan pompa tangan. Ya, jadi ditutup dulu ya, jaket, maksud jaketnya itu yang lembaran kain, ya, lembaran kain di sphygmomanometernya ini maksud jaket ya. Jadi yang pertama dilakukan adalah knop ditutup dulu. Knop ditutup dulu, lalu pompa dengan tangan, knop ditutup, di sini ada knopnya, ditutup dulu, pompa dengan tangan, ya, sampai tekanan di atas sistolik. Kira-kira aja ya, kalau orang ini normal, tekanan normalnya kan 120, ya, pompa sampai sekitar 150. Tapi kalau orang yang sedang kita ukur tekanan darahnya kira-kira menderita tekanan darah tinggi, maka berapa kira-kira? Kira-kira dulu ya. Kira-kira dulu. Kira-kira orang tersebut tekanan darah tinggi yang sedang kita periksa, tekanannya 200 misalnya ya, atau 150 aja ya. Tekanannya 150, maka kita pompa jaketnya ya, kita pompa tekanan udara pada jaket sampai 170 ya, sampai 170. Lalu tekanan ini memompa arteri utama brachial atau arteri brachial di lengan dan memotong aliran darah. Ya, dan memotong aliran darah. Maka akan terdengar ya. Ya. Ya, lalu tekanan udara pelan-pelan dikecilkan, skrupnya dikecilkan ya. Dibuka ya. Dikecilkan itu dibuka. Kalau tadi kan ditutup, saat dipompa dia akan tekanan besar. Lalu dibuka skrupnya. Skrupnya dibuka pelan-pelan. Nah, sampai titik di mana darah kembali mulai mengalir ke tangan. Tadi kan kita pompa tinggi sekali sehingga apa? Memotong aliran darah sehingga aliran darah terhenti. Begitu kita buka apanya ini? Apanya tadi? Skrupnya, kita buka skrupnya, tekanan udara di jaketnya turun, mulai turun, maka apa? Darah mulai mengalir ke tangan. Nah, pada saat darah mulai mengalir ke tangan inilah terdengar ketukan pertama di stetoskop. Dek. Nah, ketukan pertama dek inilah ya, dek inilah yang merupakan tekanan sistolik. Berapa kita dengar dek? Jadi saat kita mendengar pertama dek, lihat sphygmomanometernya tingginya air raksa di sphygmomanometer. Oh, ternyata saat bunyi dek pertama, bunyinya terlihat apa? Terlihat skala di air raksanya 155 misalnya. Oh, berarti tekanan sistoliknya 155. Terus buka pelan-pelan, turunkan pelan-pelan tekanannya, tekanan di jaket. Pelan-pelan terus terdengar dek 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 sampai terdengar dek terakhir. Nah, sampai terdengar dek terakhir. Nah, dek terakhir yang kita dengar inilah sebagai tekanan diastolik. Ya, lihat dek terakhir itu berapa skala air raksa di sphygmomanometer. Oh, 130. Ya, berarti sistoliknya 155, diastoliknya 130. Ya, saya ulang. Penjelasan saya tadi, kalimat ini sama dengan penjelasan saya tadi. Saya ulang aja ya. Pada awalnya tekanan udara pada jaket dinaikkan tinggi di atas tekanan sistolik dengan pompa tangan. Tekanan ini memompa arteri utama atau arteri brachial di lengan dan memotong aliran darah.
Saat aliran darah dipotong, aliran darah ke lengan terputus atau terhenti. Tekanan udara kemudian diperkecil perlahan-lahan sampai titik di mana darah kembali mulai mengalir ke lengan. Pada awal darah mulai kembali ke lengan inilah dek pertama yang kita dengar. Dan terlihat skala di air raksa. Misalnya tadi 155. Hal ini dideteksi dengan mendengarkan karakteristik ketukan darah yang kembali ke lengan bawah dengan stetoskop. Pada saat ini tekanan sistolik sama dengan tekanan udara pada jaket yang dibaca pada alat ukur, yaitu tadi 155. Tekanan darah terus diperkecil lebih lanjut dan suara ketukan terus terdengar sampai suara menghilang. Suara menghilang ketika darah dengan tekanan rendah dapat memasuki arteri. Pada saat ini alat ukur menunjukkan tekanan diastolik. Pada saat suara dek yang kita dengar di stetoskop hilang pertama kali, ya hilang. Terbaca di skala air raksa di sphygmomanometer tadi misalnya 130. Ya, sehingga orang yang kita ukur tadi berarti tekanan darahnya adalah 155 per 130. Nah, tetapi untuk tekanan orang normal yaitu 120 mm Hg untuk sistoliknya, sementara tekanan diastolik normal sekitar 80 mm Hg. Lah, biasanya ditulis dengan 120 per 80. Ini contoh ya, contoh perhitungannya. Darah mengalir dari pembuluh darah besar dengan R atau jari-jari pembuluh darah 0,3 cm. Dengan kecepatan aliran darah 10 cm per detik atau per sekon ke dalam daerah di mana jari-jari pembuluh darah berkurang menjadi 0,2 cm akibat penebalan dinding pembuluh darah atau arteriosklerosis. Berapa laju darah pada bagian dinding pembuluh darah yang mengalami penebalan arteriosklerosis? Jawab ya, diketahui A1, luas pembuluh darah di titik pertama atau di daerah yang tidak menebal, 0,3 cm. P1, kecepatan aliran darah di titik awal atau di titik yang pembuluh darahnya tidak menebal, 10 cm per sekon. Luas pembuluh darah di daerah yang mengalami penebalan atau arteriosklerosis 0,2 cm. Berapa kecepatan aliran darah di P2 atau di daerah yang pembuluh darahnya menebal, arteriosklerosis? Jawab, rumusnya A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Atau dikonversi dulu ya, karena yang ditanya V2. Maka V2 adalah A1 kali V1 per A2. V2 adalah A1 kali V1 per A2. Karena yang ditanya adalah V2. Sehingga kita dapatkan A-nya luas, P, sementara 0,3 kan jari-jari. Ya, 0,3 itu jari-jari. Jadi kita cari luasnya karena A adalah luas. P kali 0,3 cm pangkat 2 dikali dengan 10 cm per sekon bagi luas di daerah menebal. P kali 0,2 cm pangkat 2. Hitung ya. P-nya 22/7 atau 3,14. Isi rumusnya. Atau langsung ya, Pi per Pi kan sama dengan 1, langsung coret aja. Pi per Pi sama dengan 1. Ini Pi ini
dibagi dengan Pi ini sama dengan 1. Jadi hilang sudah. Sisanya adalah 0,3 berarti 0,09 karena di pangkat 2 ya. Kali 10 berarti 0,9. Dibagi dengan 0,2 pangkat 2, 0,04. Hasilnya kecepatan aliran darah di daerah pembuluh darah yang menebal atau yang dindingnya mengalami arteriosklerosis adalah 22,5 cm per sekon. Hubungan EKG, bunyi jantung, ventrikel kiri, dan tekanan aorta. Hubungan elektrokardiografi, bunyi jantung, ventrikel kiri, dan tekanan aorta. Kita lihat. Grafik biru yang paling bawah adalah grafik EKG, elektrokardiografi. Kemudian grafik ungu yang di tengah adalah suara jantung. Dan yang grafik yang merah, grafik yang hitam. Ya, grafik yang hitam garisnya sebagai tekanan ventrikel. Dan grafik yang garisnya putih ini, yang putih, sebagai tekanan aorta. Ya, sebagai tekanan aorta. Kita lihat. Ini gambaran di EKG naik, maka pada saat itu VQR ya. VQR ya, sini. Itu juga tekanan ventrikel naik, mulai naik ya, belum puncaknya. Jadi saat puncaknya maka ini VQ ya. Begitu juga tekanan aorta mulai turun ya, mulai turun sampai puncak sampai paling rendah lalu naik lagi. Ya, lalu naik lagi. Dan seterusnya lalu lurus lagi, VQR lagi, naik lagi, tekanan ventrikel turun, sementara tekanan aorta mulai naik. Saat tekanan ventrikel turun, tekanan aorta naik. Puncaknya tekanan aorta lalu turun. Setelah tekanan aorta turun, maka apa yang terjadi? Ventrikel turun, paling turun ya, sampai lalu mulai pelan-pelan naik lagi. Ya, pelan-pelan naik lagi. Saat tekanan aorta turun, tekanan ventrikel turun, pelan-pelan naik lagi, suara jantung tak terdengar. Ya, jadi suara jantung terdengar saat tekanan ventrikel mulai naik sampai puncaknya paling tinggi, tekanan ventrikel, lalu mulai turun sampai turun rendah. Setelah turun rendah, baru apa yang terjadi? Tidak terdengar lagi suara jantung. Lalu suara jantung masih tidak terdengar saat tekanan ventrikel turun terus. Tapi mulai naik sedikit, tapi tidak setinggi tekanan awal ya. Mulai naik lagi tekanan ventrikel, terdengar lagi suara jantung. Tapi begitu turun, lagi suara jantung tak terdengar lagi. Ya, begitu juga kita lihat dengan tekanan aorta. Tekanan aorta tidak terdengar saat datar. Lalu turun. Saat begitu turun, mulai terdengar tekanan aorta mulai turun sampai puncak turunnya atau sampai paling rendah, maka suara jantung mulai terdengar. Ya. Makin tinggi belum puncaknya, suara jantung tetap terdengar bersamaan tekanan aorta mulai naik, tekanan ventrikel di puncaknya. Begitu di puncak, begitu mulai paling makin ke puncak tekanan aorta, tekanan jantung, suara jantung makin tidak terdengar. Suara jantung terdengar lagi saat turun sangat rendah tekanan aorta lalu naik lagi. Begitu turun lagi tekanan aorta, suara jantung tak terdengar lagi. Ya. Sementara untuk EKG-nya kita lihat awalnya ini di puncaknya justru ya, gambar puncak EKG. Tapi saat ini puncak saat Q, R, Q justru ini paling bawah, paling rendah.
Saat suara jantung tak terdengar, ini mulai naik di EKG-nya. Ya. Mulai turun, ya, rendah. Ya, terdengar suara jantung, EKG-nya turun, ya. Turun, tapi makin turun. Sampai makin turun lagi, suara jantung tak terdengar lagi. Nah, ini hubungan EKG, bunyi jantung, ventrikal kiri, dan tekanan aorta. Berikutnya tekanan darah. Jumlah darah orang dewasa 4,5 liter. Dalam satu kali kontraksi jantung memompa 80 ml darah per menit. Beredar dalam satu siklus pada tubuh. Di dalam sirkulasi darah, 80% darah masuk ke sirkulasi sistemik. Ini sirkulasi ke seluruh tubuh. Dan 20% ke sirkulasi paru-paru. Dari 80% sirkulasi sistemik ini dibagi-bagi lagi, 20%-nya masuk ke arteri. 10%-nya masuk ke kapiler. Dan 70% di vena. Sedangkan untuk sirkulasi paru-paru yang 20%, 7%-nya di kapiler paru-paru, dan 93% di arteri dan vena paru-paru. Nah, ini tadi pembagian darah dalam sirkulasi darah. Sekarang tekanan darah sistemik. Kita lihat tekanan darah sistemik. Darah saat beredar ke seluruh tubuh adalah sistoliknya 120, diastoliknya 80. Tekanan arteri paru-paru, sistoliknya 30, diastoliknya 10. Ya. Tekanan rata-rata menentukan banyaknya darah yang mengalir setiap satuan waktu. Jadi untuk tekanan darah sistemik, tekanan rata-ratanya adalah 95, sistolik 120, diastolik 80, maka rata-ratanya 95. Untuk tekanan arteri paru-paru, sistolik 30, diastolik 10, maka tekanan rata-rata 20. Sehingga rumus tekanan rata-rata akan kita peroleh seperti integral dari T terhadap waktu mula-mula adalah PT per PT kali DT, kali delta T. Tekanan rata-rata sama dengan seperti integral dari T mula-mula ke T akhir, tekanan pada waktu tertentu kali delta T atau perubahan waktu. Atau lamanya waktu yang diperlukan. Membran kenyal. Membran kenyal terdapat pada pembuluh darah, lambung, usus, alveoli, dan lain-lain. Bentuknya ada yang silinder, ada yang bola atau gelembung, yang silinder, rumus tekanannya adalah T per R. Sementara bola rumus tekanannya adalah 4 gamma per R. P tekanan, R jari-jari. Jari-jari dari bentuk organnya. T tegangan. Gamma tegangan permukaan cairan. Berikutnya alat ukur tekanan zat cair. Ada tonometer untuk mengukur tekanan intraokuler pada penderita glaukoma, ya. Mengukur tekanan cairan intraokuler di mata, ya. Nilai normal tekanan intraokuler adalah 12 sampai 23 mm Hg. Sistometer. Sistometer untuk mengukur tekanan kandung kencing.
Terdiri dari pipa kapiler yang mengandung skala cm H2O. Terhubung ke jarum melalui pipa karet. Perbandingan, pada orang dewasa, tekanan kandung kencing 30 cm air. Ini orang dewasa normal. Namun pada penderita prostat hipertrofi, tekanan kandung kencing dapat mencapai 100 cm air. Baru terjadi pengeluaran kencing. Makanya lalu penderita prostat hipertrofi biasanya perih dan sakit sekali kalau mau kencing. Kenapa? Karena air kencing yang akan dikeluarkan tertahan oleh prostat yang membesar. Kita lihat ilustrasinya. Ini tonometer tadi. Ya, ini tonometer, ini lensa mata, ini bola mata ya. Ini tonometernya untuk mengukur tekanan cairan di bola mata. Nah, kemudian ini sistometer. Ini alatnya. Alatnya dimasukkan ke penis. Ya, dimasukkan lewat penis untuk mengukur tekanan kandung kencing. Kenapa sulit keluar dan tekanannya besar? Karena saluran untuk keluar lewat uretra dari kandung kencing ditutup atau dihalangi atau dihambat oleh prostat yang mengalami hipertrofi. Ini prostatnya hipertrofi sehingga dia menyumbat saluran uretra ya, uretra. Sehingga air kencing susah keluar. Nah, kita lihat ini. Ini orang normal. Ini prostatnya normal ya, tidak menutup saluran air kencing. Pada penderita prostat hipertrofi, ya ini apa? Prostat yang membekak dan membesar ini menutup dan mempersempit bahkan menutup saluran air kencing sehingga tekanan cairan air kencing di kandung kencingnya menjadi besar. Kenapa? Karena terkumpul terus dan tidak bisa keluar ya. Tidak bisa keluar karena salurannya menyempit atau bahkan ditutup oleh perbesaran prostat. Fluida dinamik dalam respirasi. Mekanisme masuknya udara dari luar ke dalam paru-paru disebut inspirasi. Sedangkan keluarnya udara dari dalam paru-paru disebut ekspirasi. Keluar masuknya udara pernapasan ini melibatkan rongga dada dan perut. Sehingga keluar masuknya udara dapat dibedakan menjadi pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada. Inspirasi. Pada saat inspirasi, pernapasan dada terjadi pada saat otot antar rusuk berkontraksi. Jadi yang berkontraksi otot antar rusuk ya di dada. Efeknya tulang rusuk naik dan rongga dada membesar. Dengan membesarnya rongga dada, maka tekanan udara di dalam rongga dada mengecil, lebih kecil dari tekanan udara luar. Karena lebih kecil dari tekanan udara luar, dengan kata lain tekanan udara di luar lebih besar, maka udara dari luar masuk ke dalam paru-paru. Nah, itu inspirasi pada pernapasan dada. Sekarang ekspirasi pada pernapasan dada. Sebaliknya ya. Ekspirasi pada pernapasan dada terjadi saat otot antar tulang rusuk relaksasi dan mengendor. Lalu tulang rusuk turun. Tulang rusuk turun, maka apa? Rongga dada mengecil. Akibatnya tekanan udara dalam rongga dada di paru-paru menjadi lebih besar dari tekanan udara di luar. Sehingga udara dari dalam paru-paru keluar menuju hidung dan mulut. Sekarang pernapasan perut.
Inspirasi pada pernapasan perut terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Mana otot diafragma? Nih ya. Ini otot diafragma. Ini otot diafragma di bawah tulang rusuk paling bawah. Ya. Otot diafragma. Saya ulang. Inspirasi pernapasan perut terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Posisi diafragma menjadi datar. Akibatnya rongga dada membesar, tekanan udara mengecil. Sehingga tekanan udara luar lebih besar daripada tekanan dalam paru-paru. Udara masuk ke dalam paru-paru. Sekarang ekspirasi. Ekspirasi terjadi pada pernapasan perut saat otot diafragma relaksasi. Rongga dada mengecil karena perutnya yang membesar ya. Rongga dada mengecil saat diafragma relaksasi, perutnya yang besar. Perut yang membesar, rongga dada mengecil. Dan tekanan udara menjadi lebih besar. Sehingga tekanan udara dalam paru-paru lebih besar dari tekanan udara luar, lalu udara dari paru-paru keluar. Pernapasan adalah proses yang terjadi secara otomatis. Walau dalam keadaan tertidur sekalipun, karena sistem pernapasan sarafnya dipengaruhi oleh susunan saraf otonom. Masuk keluarnya udara dalam paru-paru dipengaruhi oleh perbedaan tekanan udara dalam rongga dada dan tekanan udara di luar tubuh. Jika tekanan udara di luar rongga dada lebih besar, maka udara akan masuk ke paru-paru. Demikian juga sebaliknya, jika tekanan di dalam rongga dada lebih besar, maka udara akan keluar dari paru-paru. Karena udara mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, sama aja dengan air ya. Mekanisme paru-paru. Terdapat pleura visceralis yang menjadi satu dengan jaringan paru-paru. Di luarnya terdapat pleura parietalis. Ruang pleura visceralis dan pleura parietalis adalah ruang intrapleura. Jadi selaput paru-paru itu ada selaput visceralis dan ada selaput parietalis. Pleura artinya selaput paru-paru. Ruang antara selaput paru-paru bagian luar dan bagian dalam disebut ruang intrapleura atau antar selaput. Kita lihat, selaput paru-paru luar disebut pleura parietalis. Selaput paru-paru dalam disebut pleura visceralis. Jadi yang pleura visceralis melekat di paru-parunya. Ruang antar pleura parietalis dan pleura visceralis disebut ruang intrapleural. Pada saat inspirasi, volume paru-paru meningkat, sedangkan tekanan intrapleural mengalami penurunan. Pada waktu inspirasi, jumlah volume udara dalam paru-paru meningkat, sedangkan pada waktu ekspirasi jumlah volume udara paru-paru menurun karena dikeluarkan ya. Ini apa ini? Kita lihat. Jika piston ditarik, maka volume di ruang intrapleura meningkat. Sedangkan ya, jika piston ditarik, maka volume di ruang intrapleura meningkat. Ditarik ya. Sedangkan ruang di paru-paru menurun. Pada penyakit fibrosis paru-paru, pembentukan jaringan pada paru-paru, piston ditarik pernya lemah sehingga perubahan tekanan kecil.
sehingga terjadi kompliansi. Kompliansi itu apa? Kemampuan paru-paru untuk kemampuan paru-paru untuk apa? Kompliansi. Untuk mengembang kembali sehingga elastisitas paru-paru menurun, ya. Elastisitas paru-paru menurun. Ini komponen udara, ya. Udara pada saat inspirasi nitrogen 80%, oksigen 19%, dan CO2 0,04%. Pada saat ekspirasi nitrogen 80%, oksigen 16%, dan CO2 4%. Kita lihat nitrogen tidak dimanfaatkan untuk respirasi, berarti konsentrasinya sama. Yang dimanfaatkan atau yang terlibat dalam respirasi hanya oksigen dan CO2. Saat inspirasi, oksigen yang diperoleh 19%, CO2-nya 0,04%. Saat ekspirasi, oksigennya sisa 16%, berarti 3%-nya diberikan ke sel dan jaringan. Ya, 3%-nya diberikan ke sel dan jaringan, sementara CO2 saat ekspirasi naik 100 kali, yaitu menjadi 4% dari awalnya 0,04%. Kenapa naik 100 kali? Karena CO2 diberikan dari sel dan jaringan yang dibawa oleh darah lewat sistem pena, kembali ke jantung, kembali ke paru-paru untuk dilepas saat ekspirasi. Udara yang dihirup sebanyak 10 kg. Absorpsi udara lewat paru-paru 0,5 kg. Berikutnya presentasi air dalam tubuh manusia, kita bicarakan dalam cairan dan elektrolit. Kompartemen cairan, seluruh cairan tubuh didistribusikan antara dua kompartemen utama, yaitu cairan intraseluler CIS dan cairan ekstraseluler CES. CIS dan CES. Yang ketiga, pada orang dewasa 60% dari berat badannya adalah air atau cairan dan elektrolit. Jadi kalau berat badan orang misalnya ya 70/70 kg, maka 60% dari 70 kg adalah 60/100 kali 70. Ya, kali 70 dapat 6/7. Ya, dapat 6/7 adalah air. Kita lihat volume cairan tubuh, 60% cairan tubuh pada seluruh tubuh tadi ya, dari total berat badan. Ada cairan intraseluler 40%-nya dan cairan ekstraseluler 20%. Kita lihat cairan ekstraseluler yang di luar sel, ada interstisial, ini cairan di ruang antar sel 15%. Pada orang dewasa yang beratnya 70 kg sekitar 10,5 liter. Di dalam plasma darah 5%. Pada orang dewasa yang beratnya 70 kg, pada orang dewasa muda ya, orang dewasa muda yang beratnya 70 kg, maka cairan dalam plasma 3,5 liter. Kemudian transseluler. Transseluler ini misalnya pada cairan cerebrospinal di otak dan aqueous humor di mata. Konsentrasinya atau komposisinya 1-3% dari pembangun cairan ekstraseluler. Nah, ini total cairan tubuh dibandingkan berat badan. Pada bayi ya, baru lahir 70%, 77%. Total cairan tubuh terhadap berat badan 77%. Bayi 6 bulan 72% turun. 2 tahun 60%, 16 tahun 60%, lalu 20-29 tahun pada pria 60%, pada wanita 50%. Banyak pria ya airnya. Kemudian usia 40-59 tahun pada pria 55,
pada wanita 47%. Jadi makin tua, konsentrasi atau kandungan cairan tubuh makin berkurang. Nah, ini komposisi elektrolit pada cairan tubuh. Ya. Pada plasma dan cairan interstesial yang paling banyak adalah natrium. Pada cairan intraseluler yang paling banyak adalah kalium. Kemudian untuk anionnya, pada plasma dan interstesial yang paling banyak adalah klor. Sementara pada intraseluler yang paling banyak adalah anion-anion lainnya, ya anion-anion lainnya. Jadi campuran dari berbagai anion. Tetapi kalau ingin dilihat bukan tidak campuran, berarti yang paling banyak adalah protein anion. Ya, protein anion. Tetapi kalau kita lihat angkanya 155 ini yang banyak adalah campuran anion selain klor, selain bikarbonat, selain protein untuk cairan intraseluler. Semua cairan tubuh adalah dalam bentuk larutan dengan pelarutnya air. Dengan zat-zat terlarut tertentu di dalamnya. Ya, air adalah senyawa utama dari tubuh manusia. 60% pria ada dari berat badan pria adalah air, sementara pada wanita 55% dari berat badan wanita. Kemudian ada zat terlarut solut, ya. Zat terlarut selain air, cairan tubuh mengandung dua jenis substansi terlarut, yaitu elektrolit yang mengion dan non-elektrolit yang tidak mengion. Elektrolit tadi mengion karena menghasilkan muatan listrik, ya. Ada kation bermuatan positif, ya, kation bermuatan positif, misalnya Na positif dan K positif. Kemudian ada anion bermuatan negatif, misalnya klor negatif dan PO4 negatif atau fosfat negatif. Kemudian ada non-elektrolit yang tidak bermuatan listrik, seperti glukosa, urea. Tidak bermuatan listrik karena tidak mengalami disosiasi dalam larutan. Non-elektrolit lainnya secara klinis penting mencakup kreatinin dan bilirubin. Fungsi cairan tubuh mengangkut zat makanan ke sel-sel, mengeluarkan buangan sel-sel, membantu proses metabolisme, pelarut elektrolit dan non-elektrolit, memelihara suhu tubuh, membantu pencernaan, mempermudah eliminasi atau ekskresi, mengangkut zat seperti hormon, enzim, dan lain-lain. Kemudian ini perolehan dan pengeluaran air harian, ya. Jadi intake dan output rata-rata harian dari unsur utama tubuh adalah input air dari air minum 1,4 liter sampai 1,8 liter. Air dalam makanan 0,7 sampai 1 liter. Air hasil oksidasi 0,3 sampai 0,4 liter. Total antara 2,4 liter sampai 3,2 liter. Terbalik ya, 2,3 liter sampai 2,4 liter. Kemudian pengeluaran air atau output air lewat urin 1,4 liter sampai 1,8 liter. Lewat feses 0,1 liter. Lewat kulit 0,3 sampai 0,5 liter. Lewat paru-paru 0,6 sampai 0,8 liter. Total sama ya, 2,3 liter sampai 2,4 liter. Ini artinya terjadi keseimbangan intake dan output air
pada tubuh seseorang, dan ini menunjukkan bahwa orang tersebut normal dan sehat. Nah, kita lihat ya, ini komponen kandungan elektrolit. Ya, kandungan elektrolit dalam output air ya, misalnya dari urin, dari feses dan sebagainya. Ya. Kita lihat di sana untuk natrium rata-rata 70, di dalam urin 65, dalam feses 5. Kalium rata-rata 100, dalam urin 90, dalam feses 10. Magnesium rata-rata 30, dalam urin 10, dalam feses 20. Kalsium rata-rata 15, dalam urin 3, dalam feses 12. Proteinnya 55, nitrogen 8, dan total kalorinya adalah 1.800 sampai 3.000. Insensible water loss merupakan kehilangan cairan melalui kulit secara difusi dan paru-paru. Untuk mengetahui insensible water loss dapat menggunakan perhitungan sebagai berikut. Pada orang dewasa 15 cc per kilogram berat badan per hari. Anak-anak usia 30, pada anak-anak maksudnya, pada anak-anak 30 cc per kilogram berat badan per hari. Jika ada kenaikan suhu, maka insensible water loss adalah 200 pada suhu badan sekarang sampai 36,8 derajat Celcius. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan cairan dan elektrolit. Usia, jenis kelamin, sel lemak, stres, sakit, suhu lingkungan, diet, ya, proses pergerakan transfer cairan tubuh, ya, secara difusi mungkin tidak kita jelaskan panjang lebar ya, sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Jadi pergerakan cairan tubuh dapat terjadi secara difusi, yang kedua, transfer aktif. Ya, tidak dijelaskan panjang lebar lagi karena mungkin pada pertemuan sebelumnya sudah ada transfer zat ya, baik secara difusi, transfer osmosis, transfer aktif. Filtrasi. Filtrasi adalah merembesnya suatu cairan melalui selaput permeabel. Filtrasi misalnya terjadi di ginjal antara glomerulus dan kapsul Bowman. Osmosis sudah juga. Faktor yang mempengaruhi gerakan air dan zat terlarut, membran semi permeabel terutama ya. Kemudian proses transport, konsentrasi cairan tubuh, osmolalitas, tonisitas. Kalau osmolalitas tekanan cairan karena konsentrasi zat terlarut. Kalau tonisitas tekanan cairan karena volume cairan. Ada larutan isotonik dengan natrium 0,9%. Hipotonik natrium klorida 0,45%. Dan hipertonik natrium klorida 3% atau dextrosa 50%. Pengaturan keseimbangan cairan dapat melalui pengaturan rasa haus. Jadi kalau cairan tubuh kurang, rasa haus meningkat. Kalau cairan tubuh banyak atau
lebih banyak, maka rasa haus ditekan. Antidiuretik hormon. Kalau cairan tubuh banyak, maka antidiuretik hormon produksinya dihambat. Kalau cairan tubuh sedikit, maka antidiuretik hormon produksinya ditingkatkan supaya tidak banyak kehilangan air lewat pipis, lewat urin. Aldosteron juga. Aldosteron hormon ini mengatur keseimbangan cairan lewat urin. Apabila kadar cairan tinggi dalam tubuh, maka aldosteron ditekan. Sementara kalau cairan tubuh rendah, aldosteron diproduksi. Prostaglandin, glukokortikoid, ya. Keseimbangan air dan elektrot dipertahankan melalui integrasi dari fungsi ginjal, hormonal, saraf. Cara pengeluaran cairan melalui ginjal, kulit, dan paru-paru. Juga lewat gastrointestinal berupa feses. Pengaturan elektrolit, pengaturan keseimbangan garam mineral. Ya, sebelumnya tadi sudah kita bicarakan, ada natrium yang paling banyak terdapat di cairan ekstraseluler untuk mempengaruhi keseimbangan air, penghantaran impuls saraf, dan kontraksi otot. Natrium diatur oleh intake garam, aldosteron, dan pengeluaran urin. Kadar natrium normalnya adalah 135 sampai 148 mili ekivalen per liter. Kalium. Kation utama dalam intraseluler sebagai ekstabili neuromuskular dan kontraksi otot untuk pembentukan glikogen, sintesis protein, dan pengaturan keseimbangan asam basa. Kadar normalnya 3,5 sampai 5,5 mili ekivalen per liter. Kalsium. Untuk integritas kulit, struktur sel, konduksi jantung, pembekuan darah, pembentukan tulang dan gigi. Diatur oleh hormon paratiroid dan hormon tiroid. Magnesium merupakan kation terbanyak kedua di cairan intraseluler. Untuk aktivitas enzim, neurokimia, muscular excitability. Kadar normalnya 1,5 sampai 2,5 mili ekivalen per liter. Klorida. Terdapat baik pada cairan intraseluler maupun cairan ekstraseluler. Normalnya 95 sampai 105 ekivalen per liter. Bikarbonat sebagai buffer mengatur asam basa ya. Terdapat pada cairan intraseluler dan ekstraseluler. Fosfat. Anion buffer pada intraseluler dan ekstraseluler. Untuk meningkatkan kegiatan neuromuskuler, metabolisme karbohidrat, dan pengaturan asam basa. Sekarang keseimbangan cairan dan elektrolit. Ada hipovolemia, kekurangan cairan ekstraseluler, penipisan cairan ekstraseluler. Ya, jadi kekurangan cairan di dalam komponen bagian-bagian ekstraseluler. Penyebab penurunnya masukan air, kehilangan cairan yang secara abnormal, misalnya kulit terbakar misalnya, gastrointestinal, diare, ginjal yang abnormal, dan lain-lain. Perdarahan, luka. Gejala klinis, ya. Mungkin ini nanti dibicarakan di, ya kita asal kenal aja ya, dibicarakan di patologi. Ya, tidak saya bahas sampai ke sini ya. Berikutnya pengkajian fisik, ini juga di patologi dan tindakannya ya. Indikator penurunan berat badan. Ya. Jadi karena ini ya hipovolemia dan sebagainya dibicarakan khusus nanti di
patologi ya dan tindakannya. Ya, tindakannya dan seterusnya nanti dibicarakan tersendiri. Ya, saya akhiri dulu pertemuan kita tentang biofluida ya, tentang biofluida. Kalau ada pertanyaan silakan ketik di komen ya. Temannya yang lain bisa menjawab, silakan juga jawabannya ketik di komen. Apabila mungkin jawaban yang belum lengkap atau belum sempurna, nanti saya juga komen ya, atau belum ada yang jawab, saya juga nanti akan jawabkan lewat komen ya. Demikian tadi pertemuan kuliah kita hari ini tentang biofluida. Sementara penyakit-penyakit yang hubungannya dengan biofluida beserta tindakannya mungkin nanti dibicarakan tersendiri saat patologi. Saya akhiri kuliah kita kali ini. Semoga aktivitas kita hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Sehat selalu, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.